Hey guys, di video kali ini kita akan belajar mengenai bab struktur atom. Di video ini, kita akan berfokus pada pembahasan mengenai perkembangan teori atom. Teori atom yang kita pelajari ada 5 guys. Yang pertama, dimulai oleh Dalton. Yang kedua, dikembangkan oleh Thomson. Yang ketiga, dikembangkan oleh Rutherford. Yang keempat, dikembangkan oleh Bohr. Dan yang terakhir yang kita kenal sekarang, yaitu model mekanika kuantum. Nah, mari kita bahas masing-masing ya. Dalton mengatakan bahwa atom berbentuk seperti bola pejal, yang tidak bermuatan. Hal ini dikemukakan oleh Dalton melalui postulatnya, yaitu yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi-bagi lagi. Kedua, unsur yang sama tersusun dari atom-atom yang identik. Unsur yang berbeda tersusun dari atom-atom yang berbeda pula. Ketiga, atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Dan yang terakhir, atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Dari postulat yang dikemukakan oleh Dalton, selain menjelaskan teori atomnya, terdapat kelebihan pada postulat tersebut, di mana dari poin nomor 3 dan 4, Dalton dapat menerangkan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum perbandingan tetap dari Proust. Namun, ada juga beberapa kelemahan pada teori atom Dalton, di mana Dalton tidak dapat menerangkan sifat listrik atom, dan pada kenyataannya, atom-atom masih dapat dibagi lagi menjadi partikel subatom. Selanjutnya, teori atom Dalton ini dikembangkan oleh teori atom Thomson. Thomson mengemukakan bahwa atom berbentuk bola pejal yang bermuatan positif, dan di permukaan atom terdapat partikel-partikel elektron yang menyelimutinya, sehingga atom bermuatan netral. Jika digambarkan model atomnya seperti roti kismis. Thomson mengemukakan teori atomnya berdasarkan percobaan tabung sinar katoda dan menemukan partikel subatom, yaitu elektron. Pada percobaan tersebut, berkas sinar ditembakkan dari katoda ke anoda dan melalui lubang atau celah, hingga menuju layar dan menghasilkan pendaran cahaya. Thomson berasumsi bahwa yang membuat pendaran pada layar merupakan suatu partikel, sehingga pada pengujiannya, Thomson menempatkan sebuah baling-baling atau roda di antara katoda dan anoda. Dan ketika dihubungkan dengan sumber arus, baling-baling atau roda tersebut bergerak. Hal ini menandakan bahwa memang berkas sinar katoda merupakan suatu partikel materi. Ketika tabung katoda dipasang plat magnet, ternyata berkas sinar dibelokkan oleh plat menuju atau mendekati kutub positif pada plat. Hal ini mengindikasikan bahwa partikel berkas sinar katoda memiliki muatan negatif dan berikutnya dikenal sebagai elektron. Jadi, kelebihan dari teori atom yang dikemukakan oleh Thomson yaitu dapat menerangkan adanya partikel subatom dan juga dapat menerangkan sifat listrik atom. Namun, kelemahannya yaitu Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom, yang kemudian dikembangkan lagi pada teori atom Rutherford. Rutherford mengemukakan bahwa atom memiliki inti atom bermuatan positif dan elektron bergerak mengelilingi inti. Teorinya didasarkan pada percobaan hamburan sinar alfa pada lempeng emas tipis. Berkas sinar alfa ditembakkan melalui celah pada plat timbal menuju ke lempeng emas
dan dihamburkan ke layar dan menghasilkan pendaran cahaya. Pada percobaan tersebut, terdapat beberapa fakta yang didapat. Dari berkas sinar alfa yang dilewatkan ke lempeng emas, ternyata mayoritas sinar diteruskan ke belakang lempeng yang terlihat dari pendaran yang dihasilkan. Jika kita gambarkan, kondisinya kira-kira seperti ini guys. Jadi, kebanyakan sinar alfa diteruskan ke layar yang artinya hampir semua bagian atom merupakan ruang hampa atau ruang kosong. Berikutnya, terdapat berkas sinar alfa yang dibelokkan. Rutherford menyimpulkan bahwa ada partikel lain pada atom yang membelokkan berkas sinar alfa. Karena berkas sinar alfa bermuatan positif, maka partikel pada atom tersebut pasti juga bermuatan positif guys, yang mengakibatkan adanya tolakan yang membelokkan berkas sinar alfa. Lalu, ternyata terdapat sejumlah kecil berkas sinar alfa yang dipantulkan, di mana hal itu disebabkan seolah-olah ada partikel lain yang bertumbukan dengan berkas sinar alfa, dan tumbukan itu terkonsentrasi pada satu bagian. Hal ini membuat Rutherford menyimpulkan bahwa atom memiliki partikel bermuatan positif yang berada di tengah-tengah atom yang selanjutnya disebut sebagai inti atom. Dari teori atom yang dikemukakan oleh Rutherford, terdapat beberapa kelebihan, yaitu dapat menerangkan fenomena penghamburan partikel alfa pada lempeng emas tipis, dan juga dapat menerangkan keberadaan inti atom sebagai pusat massa atom. Namun, ada juga kelemahan pada teori atom Rutherford, di mana Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh atau menabrak inti. Nah, teman-teman perlu tahu, jika suatu benda, dalam hal ini adalah elektron, mengelilingi inti sebagai pusat massa atau pusat gravitasi dengan energi kinetik tertentu, energi kinetik ini akan mengatasi gaya tarik inti terhadap elektron, sehingga elektron dapat terus mengelilingi inti. Energi kinetik elektron akan terus menurun akibat pemancaran radiasi gelombang elektromagnetik yang menyebabkan elektron terus kehilangan energi dan akan bergerak mendekat atau menabrak inti. Namun, ternyata hal tersebut pada kenyataannya tidak terjadi guys. Kelemahan teori atom Rutherford kemudian dijawab oleh teori atom berikutnya, yaitu yang dikembangkan oleh Bohr. Apabila elektron bergerak mengelilingi inti dengan lintasan berbentuk spiral, maka seharusnya energi atau spektrum yang dipancarkan akan bersifat kontinu. Namun, Bohr melalui percobaan spektrum atom hidrogennya mendapati bahwa spektrum atom bersifat diskrit atau terputus-putus. Spektrum atom yang diskrit ini menunjukkan bahwa atom hanya memancarkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu, yang artinya elektron dalam atom hanya beredar dalam lintasan dengan energi tertentu yang disebut kulit atom. Bohr, pada percobaan spektrum atom hidrogen, menemukan fakta bahwa elektron dapat berpindah-pindah lintasan, sambil menyerap atau melepas sejumlah energi. Perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tingkat energi tinggi akibat menyerap sejumlah energi disebut dengan eksitasi. Keadaan eksitasi ini hanya berlangsung sementara saja ya guys, karena elektron yang menyerap energi tersebut menjadi tidak stabil, sehingga elektron akan kembali lagi ke keadaannya yang semula dengan melepas energi yang diserap tadi. Perpindahan elektron dari tingkat energi tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah sambil melepas sejumlah energi disebut emisi. Dan besar energi yang diemisikan atau dipancarkan bisa dihitung dengan rumus E sama dengan H kali frekuensi sama dengan H kali C per lambda. Jadi frekuensinya bisa diuraikan menjadi C, yaitu kecepatan cahaya, dibagi dengan lambda atau panjang gelombang. H sendiri merupakan konstanta Planck. Energi perpindahan elektron pada lintasan atau kulit atom dapat dihitung juga dengan menganggap setiap lintasan atau kulit atom
merupakan tingkat energi yang dilambangkan dengan N, mulai dari tingkat dasar, N sama dengan 1, dan seterusnya. Dengan rumus, E sama dengan minus RH kali 1 per N kuadrat dikurang 1 per M kuadrat. Tanda minus sebagai notasi tambahan yang menandakan pelepasan energi atau bersifat exotherm. RH merupakan konstanta Rydberg yang nilainya 2,18 kali 10 pangkat minus 18 Joule atau juga bernilai 13,6 elektron volt. N adalah kulit yang dituju dan M adalah kulit asal. Jadi, kelebihan teori atom Bohr yaitu dapat menjelaskan kelemahan teori atom Rutherford di mana elektron tidak akan jatuh ke inti karena pergerakan elektron terjadi dalam lintasan yang stasioner atau tetap. Lalu, Bohr juga dapat menerangkan spektrum emisi dan absorpsi dari atom hidrogen. Sementara kelemahan dari teori atom Bohr yaitu tidak dapat menjelaskan penyimpangan spektrum atom yang lebih besar dari hidrogen. Lintasan elektron pada kenyataannya berbentuk elips, bukan lingkaran, dan posisi elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Selain itu, Bohr juga tidak dapat menjelaskan efek Zeeman, yaitu peristiwa terpisahnya spektrum garis ketika dilewatkan pada suatu medan magnet. Oke guys, agar lebih paham menghitung energi emisi, mari kita bahas contoh soalnya ya. Hitung energi foton yang dipancarkan jika suatu elektron jatuh atau pindah dari tingkat energi utama ke-6 menuju tingkat energi utama ke-4 dalam atom hidrogen. Tentukan pula panjang gelombang dalam satuan nanometer dari gelombang foton tersebut. Diketahui nilai RH 2,18 kali 10 pangkat minus 18 Joule, konstanta Planck 6,63 kali 10 pangkat minus 34 Joule sekon, dan kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Oke guys, pertama-tama mari kita hitung energi yang diemisikan. Rumusnya yaitu E sama dengan minus RH kali 1 per N kuadrat kurang 1 per M kuadrat. Ingat ya guys, N itu adalah kulit tujuan, dan M merupakan kulit asal. Kita masukkan nilainya, sama dengan minus 2,18 kali 10 pangkat minus 18 kali 1 per 4 kuadrat kurang 1 per 6 kuadrat. Kita dapatkan hasilnya sama dengan minus 7,57 kali 10 pangkat minus 20 Joule. Berikutnya, kita hitung panjang gelombangnya guys. Panjang gelombang bisa kita hubungkan dengan energi melalui rumus E sama dengan H kali C per lambda. Dari rumus ini, lambda bisa kita hitung dari lambda sama dengan H dikali C per E. Lalu kita masukkan nilainya sama dengan 6,63 kali 10 pangkat minus 34 kali 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 7,57 kali 10 pangkat minus 20. Dan kita dapatkan lambda sama dengan 2,64 kali 10 pangkat minus 6 meter. Karena yang ditanyakan diminta pada satuan nanometer, berarti dari meter ke nanometer kita kali 10 pangkat 9. Jadi, kita dapatkan lambdanya sebesar 2640 nanometer. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya guys? Jika sudah paham, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Berikutnya, model atom mekanika kuantum atau teori atom modern. Model atom ini menganggap bahwa elektron bukan partikel diskrit seperti yang dijelaskan oleh Bohr. Namun, elektron memiliki sifat dualisme materi seperti yang telah dinyatakan oleh de Broglie, yaitu elektron dapat dianggap sebagai materi karena memiliki massa dan menempati ruang dalam atom. Selain itu, elektron juga dianggap sebagai gelombang,
di mana pergerakan elektron dalam lintasannya berbentuk gelombang. Kemudian, Schrödinger menemukan persamaan gelombang yang menjelaskan sifat dari gelombang elektron ini. Teori atom modern mengemukakan bahwa atom memiliki inti atom dan elektron menempati ruang yang disebut orbital, yaitu ruang tempat peluang atau kebolehjadian terbesar ditemukannya elektron. Hal ini didasari oleh prinsip ketidakpastian dari Heisenberg yang mengatakan bahwa akibat pergerakan elektron secara terus-menerus berpindah, maka sangat sulit untuk mengetahui posisi suatu elektron dalam atom dengan pasti. Namun, elektron tersebut akan lebih sering berada pada suatu ruang yang disebut dengan orbital tadi. Kelebihan dari teori atom ini yaitu dapat mengidentifikasi proton dan neutron berlokasi di inti atom dan juga elektron serta kebolehjadiannya ditemukan di orbital. Lalu, teori ini juga menjelaskan bagaimana mengukur perubahan energi eksitasi dan emisi elektron. Sementara kelemahan dari teori atom modern yaitu rumusan persamaan gelombang hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak dengan atom yang berelektron tunggal. Serta, model atom ini sulit diterapkan untuk sistem makroskopis dengan kumpulan atom, misalnya pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Oke guys, sampai di sini bisa dipahami ya? Bagi teman-teman yang masih belum paham, atau mungkin memiliki pertanyaan seputar penjelasan video tadi, teman-teman bisa langsung menuliskannya di kolom komentar di bawah ini, like video ini jika kamu suka, dan share ke semua teman-teman kamu. Bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, agar kamu bisa terus mendapatkan updatean video terbaru dari kita. Oke, terima kasih ya guys. Semangat belajar!